Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya, Hendras Budi Paningkat. Teman-teman semuanya, Sobat ATR BPN, kali ini kita akan membahas tentang hak guna usaha. Adapun rujukan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, ya. Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021. Nah, teman-teman semuanya, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri ATR Kepala BPN ya nomor 18 tahun 2021 pasal 62, hak guna usaha diberikan untuk kegiatan usaha pertanian, peternakan dan perikanan ataupun tambak. Yang kedua, penggunaan tanah hak guna usaha untuk usaha pertanian meliputi usaha perkebunan, tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura. Jadi hak guna usaha ini kaitannya dengan usaha pertanian, peternakan dan perikanan ya guys. Dia sudah bersifat tematik. Nah, yang berikutnya yaitu kegiatan usaha tanaman pangan ya untuk tanaman padi ya untuk pertanian padi hanya dapat dilakukan atau diberikan dalam rangka pencetakan sawah baru. Nah, yang berikutnya juga dalam pasal 62 Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 diatur pencetakan sawah ya dilakukan pada tanah yang kurang atau tidak produktif untuk dijadikan sawah yang produktif. Nah, ini untuk kegiatan pencetakan sawah. Biasanya terjadi di luar Pulau Jawa. Nah, tanah hak guna usaha dapat digunakan untuk emplasmen, bangunan pabrik, gudang, tempat tinggal sementara karyawan, dan bangunan lainnya yang menunjang kegiatan usaha. Nah, misalnya ada kebun sawit, nah untuk emplasmen bangunan pabrik sawit, tempat tinggal sementara, nah di situ dapat digunakan juga ya. Terus poin berikutnya, tanah yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha ya dapat diberikan hak sesuai dengan sifat dan fungsinya. Nah, yang berikutnya, dalam hal terdapat perubahan penggunaan komoditas, maka hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari instansi terkait dan pemegang hak guna usaha yang melaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan. Nah, teman-teman, yuk kita masuk di luas hak guna usaha. Nah, dalam pasal 28 UUPA Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak guna usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, yang berikutnya, hak guna usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Nah, teman-teman, lalu subjek atau siapa saja sih yang dapat mempunyai hak guna usaha? Nah, ini diatur juga ya dalam UUPA dalam Permen ATR Kepala BPN nomor 7 tahun 2017 dan Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021 juga diatur.
Adapun subjek atau yang dapat mempunyai hak guna usaha ada dua ya teman-teman. Yang pertama warga negara Indonesia. Berarti hak guna usaha itu bisa perorangan, bukan hanya badan hukum saja. Yang kedua yaitu badan hukum yang didirikan ya, yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Nah, ini subjek haknya ada dua. Nah, lalu bagaimana dengan jangka waktu hak guna usaha? Nah, jangka waktu hak guna usaha, saya mengutip di pasal 22 ya, PP 18 2021, pasal 63 Permen ATR Kepala BPN nomor 18 tahun 2021. Nah, ini jangka waktu hak guna usaha diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun ya. Paling lama 35 tahun. Kemudian diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun perpanjangannya guys. Nah, dan ketika perpanjangannya sudah berakhir dapat diperbarui ya, diperbarui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. Jadi satu siklus ini ya pemberiannya paling lama 35 tahun. Habis itu diperpanjang paling lama 25 tahun dan pembaruannya 35 tahun. Jadi 35 tahun, 25 tahun, 35 tahun. Totalnya berapa? 95 tahun ya. 35 tambah 25 tambah 35 ya. 35 tambah 35 70 tambah 25 29 95 tahun. Nah, setelah jangka waktu pemberian, perpanjangan dan pembaruan satu siklus ya berakhir, tanah hak guna usaha kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau hak pengelolaan. Nah, teman-teman, selanjutnya hak guna usaha berasal dari apa? Nah, hak guna usaha dapat diberikan ya, atau tanah yang dapat diberikan dengan hak guna usaha meliputi 1. Tanah negara, 2. Tanah hak pengelolaan. Nah, bagaimana kok kalau tanah itu semula tanah yang sudah bersertifikat ataupun belum bersertifikat merupakan tanah-tanah milik warga? Ini kenapa asal HGU menjadi dari tanah negara? Nah, teman-teman semuanya, ketika suatu perusahaan badan hukum melakukan pembebasan tanah, membeli tanah masyarakat, maka di situ ada yang namanya pelepasan hak atas tanah. Kalau sudah ada sertifikatnya, dilepas menjadi tanah negara, ataupun pelepasan penguasaan tanah ya yang belum punya sertifikat, dilepaskan menjadi tanah negara kembali, baru diberikan ke badan hukum atau perusahaan menjadi hak guna usaha. Jadi asalnya dari tanah negara dan atau tanah hak pengelolaan. Nah, bagaimana proses terjadinya hak guna usaha? Nah, ini terjadinya hak guna usaha. Yang pertama, hak guna usaha di atas tanah negara diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri. Yang kedua, hak guna usaha di atas hak pengelolaan diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh menteri berdasarkan persetujuan dari pemegang hak pengelolaan. Nah, yang berikutnya juga keputusan sebagaimana dimaksud ya di atas ya, melalui pemberian hak maupun persetujuan dari pemegang hak sama-sama ya, pemberian hak hanya yang dari tanah negara dan hak pengelolaan saat ini dapat dibuat secara elektronik. Nah, ini berdasarkan pasal 23 PP 18 tahun 2021. Nah, dalam Permen ATR Kepala BPN nomor
7 tahun 2017 dan nomor 18 tahun 2021 juga sama ya guys. Nah, yang berikutnya ya, pemberian hak guna usaha ya wajib didaftarkan pada kantor pertanahan. Lalu hak guna usaha terjadi sejak didaftar oleh kantor pertanahan. Yang berikutnya dalam pasal 24 ya PP 18 2021, pemegang hak guna usaha diberikan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda bukti hak. Jadi perolehan atau penerbitan sertifikat hak guna usaha itu prosedurnya panjang ya. Nah, yang berikutnya teman-teman semuanya kita bahas hak guna usaha dalam pasal 32 UU PA ya. Hak guna usaha termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 UU PA. Nah, ketentuan tentang pendaftaran tanah. Nah, pendaftaran tanah tersebut ya, pendaftaran tersebut merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir. Kalau jangka waktunya berakhir, dengan sendirinya tidak dilakukan perpanjangan ataupun pembaruan, ya tidak dicatatkan. Nah, yang selanjutnya terkait dengan jaminan hutang. Nah, dalam pasal 34 UU PA, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Nah, ini dalam pasal 30 PP 18 ya tahun 2021 ya. Ini peraturan turunan dari UU CK diatur yang pertama, hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, sama ya. Yang kedua, hak guna usaha dapat dialihkan atau dilepaskan kepada pihak lain serta dirubah haknya, bisa. Ini termasuk pemeliharaan data pendaftaran tanah, tidak terkecuali hak guna usaha. Terus yang ketiga, pelepasan hak guna usaha ya, sebagaimana yang dimaksud pada poin 2 tadi, dibuat oleh dan di hadapan pejabat yang berwenang dan dilaporkan kepada menteri. Nah, oke guys, itu tentang hak guna usaha yang saya bahas dalam video kali ini. Selanjutnya di video berikutnya kita bahas tentang tata cara pemberian hak guna usaha. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya channel ini biar tetap semangat dan berkembang. Terima kasih. Saya Hendras Budi Paningkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.